Oke, saya lanjut untuk video selanjutnya ya. Tadi kita sudah sampai pada 3A. Selanjutnya kita lanjut pada 4B ya. 4A. 4A kita lihat ya, 4A itu berarti 4A itu masih pada daun tunggal ya. Daun tunggal, alternate spiral, tangkai daun panjang itu untuk A ya. Ini untuk A. Ini untuk B. Saya lupa tadi ngasih tandanya. Ini juga A, 5A. Ini 5B. Ya. 4A itu adalah daun tunggal, alternate spiral, tangkai daun panjang ya. Daun tunggal, tata daun, alternate spiral, tata daun, alternate spiral, kemudian tangkai daun panjang, tangkai daun panjang, tangkai daun panjang. Nah, ini ada pada mangga ya, mangga, Mangifera indica. Nih, pada 4A tangkai daun panjang ada pada mangga. Perhatikan ini 4A dan tangkai panjang ada pada daun mangga. Kemudian tangkai daun pendek. Kemudian yang B. B adalah daun tunggal, tata daun alternate spiral, tangkai daun pendek. Ini ada pada nomor 5. Ya, ini ada pada nomor 5. Nah, ini alternate spiral nomor 4. 4B itu jatuhnya pada nomor 5 yang ini. 4B jatuhnya pada nomor 5. Sekarang kita masuk pada nomor 5. 5A. 5A berarti daun tunggal, tata daun alternate spiral, tangkai daun pendek, bentuk daun opite ya. Ini harus tambah. Jangan lupa ini sejajar ya. Berarti dia adalah nangka ya. Opite itu kan nangka. Kita lihat ya. Tangkai daun pendek itu adalah opite itu adalah nangka. Nangka Artocarpus heterophyllus ya. Nah, kemudian 5B. 5B, daun tunggal, masih sama, tata daun, alternate, spiral, kemudian tangkai daun pendek, kemudian bentuk daun, obopite.
Ovopaid tadi adalah ketapang ya. Itu adalah ketapang. Ketapang. Terminalia ketapang. Nah, udah selesai untuk daun tunggal. Sekarang kita masuk nomor 6. Nomor 6 itu ada pada daun majemuk. 6A adalah daun majemuk menjari ya, daun majemuk menjari. Itu adalah pada famili karet ya. Karet. Kemudian Hepea brasiliensis. Kemudian 6B itu matoa ya. B matoa. Ini kok matoa? Daun majemuk tunggal. Ini adalah matoa pomea pinnata. Nah, udah selesai nih. Dapat nih, ini namanya kunci determinasi sejajar ya. Nah, kita lihat nomor 6. Nomor 6 itu adalah daun majemuk menjari ya. 6A, daun majemuk menjari itu ada pada karet, sedangkan daun majemuk tunggal itu ada pada matoa. Nah, hasil dari ini kan kuncinya ya. Ini dari kuncinya, kemudian kita buat menjadi kunci determinasinya di sini. Nah, ini bentuknya. Nah, yang atas adalah konsepnya ya. Ini konsepnya. Ini konsep. Jadi dari konsep ini atau bagan ini kita turunkan menjadi kunci determinasinya ini. Ini namanya kunci determinasi sejajar. Nah, ini seharusnya ada dua. Ada satu lagi yang bertakik ya. Nah, yang bertakik nanti saja saya jelaskan. Teman-teman cukup pahami satu aja. Ya, sebenarnya konsepnya juga masih sama atau bagannya sama, cuman cara penulisan kunci determinasinya yang berbeda-beda. Ini saya jelaskan aja satu, biar teman-teman paham. Dan belum tentu juga ya, ini juga paham. Ini anggap aja nih sejajar ya. Ini tulisannya nih sejajar. Nah, tadi kan di rumus kunci determinasi itu, di mana N sama dengan N-1. Artinya, kalau kita menggunakan, ini kan menggunakan 7 jenis ya. N itu adalah jumlah jenis yang akan kita buat kunci determinasinya, dikurang 1. Artinya, sebentar. Oke. Nah, ini dia ya, kunci determinasi sejajar. Nah, ini anggap aja nih ya, lurus nih ya, maaf nih mencong-mencong nih. Nah, tadi kan di rumus itu dibuat bahwa kunci determinasi itu adalah N-1. N itu adalah jumlah spesies yang akan kita buat kunci determinasinya dikurangi 1. Tadi kita punya 7 jenis dikurangi 1 jadi 6. 6 ini adalah kunci yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti hasilnya adalah 6. 6 takik ya. Bukan 6 takik sih, 6 bagan atau 6 konsep. Sampai sini. Nah, ini cara membacanya adalah matoa. Misalkan saya ambil contoh misalkan nangka. Ini udah ketara nih, daun tunggal, tata daun alternate spiral, kemudian tangkai daun pendek, kemudian bentuk daun oval. Ini udah kebaca nih.
maka dia mengarah pada nangka. Nah, dari bagan yang kita bangun ya, dari bagan yang kita bangun ini berdasarkan ciri morfologi daun, muncullah kunci determinasi seperti ini. Nah, dapat nih kunci determinasi. Nah, ini nanti teman-teman akan buat ya dari 7 jenis yang saya buat. Silakan teman-teman improvisasi berdasarkan ciri morfologi yang teman-teman temui. Ini kan versi saya ya, ini versi saya yang saya buat contoh. Syaratnya adalah pada saat kita melakukan compare atau perbandingan antara satu jenis dengan yang jenis lain, harus sebanding. Kalau misalkan membandingkannya dengan bentuk daun, jangan antara satu bentuk daun dengan tangkai daun, itu berbeda. Kalau misalkan kita pakai komposisi daun, tunggal, dan majemuk, itu pakai. Tidak boleh dengan misalkan membandingkan komposisi daun dengan tata letak daun, itu tidak boleh. Harus seimbang. Kemudian compare-nya itu tidak boleh menggunakan konotasi negatif. Tidak boleh mengatakan tidak dan tidak boleh mengatakan bukan. Misalkan nih ya, saya buat di sini tangkai daun panjang, terus Anda buat tangkai daun tidak panjang, itu tidak boleh. Berarti kalau misalkan tangkai daun pendek, itu kan konotasinya tidak negatif, itu boleh. Nah, silakan teman-teman kerjakan ini. Nanti di grup akan saya sampaikan bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, semoga teman-teman bisa memahami. Kalau misalkan masih kurang, kita diskusikan di grup.